Segala informasi di video tertera di link deskripsi. Lihat video lainnya hanya di kelas online. Halo, apa kabar adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, agar bisa mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Agar lebih efektif, kamu sebaiknya minta ditemani orang tua atau kakak ya, agar lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Ayo kita belajar bersama-sama. Selamat menonton dan selamat belajar. Hai, berjumpa lagi di kelas online. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya, agar kamu bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini, kita masih membahas buku tema 1, yaitu Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Subtema 4, Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Pembelajaran ke-1. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Perhatikan gambar berikut. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai macam tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Pertama, bentuklah kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa. Kedua, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut. Poin A. Bahan dan alat yang diperlukan. B. Jumlah daun yang dikumpulkan. Dan C.
banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. Nomor 3, upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman. Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. 4. Setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi, supaya lebih tahan lama. Setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biak. Berikan identitas kelompok pada lembar paling awal. Berikan hiasan agar laporan koleksi daun kering tampak lebih menarik. Berikut ini contoh hasil tempelan. Jenis daun dan keterangannya, nama tanaman pohon mangga. Cara berkembang biak yaitu dengan biji. Selanjutnya, nama tanaman ini adalah cocor bebek. Cara berkembang biak yaitu dengan tunas. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Pertama, ambillah beberapa helai daun kering. Kedua, robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Ketiga, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Kemudian Pak Guru mempunyai 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Apa kamu masih ingat cara menyelesaikan soal tersebut? Berikut contoh penyelesaiannya. Tahapan penyelesaian pertama, pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Itu disebut dalam kalimat matematika adalah 10 dikurang 2. Maka jumlah kacang yang tersisa di dalam toples adalah 8. Kemudian pindahkan 2 biji kacang merah lagi. Masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Kejadian di atas dalam matematika ditulis 8 dikurang 2. Maka sisa di toples sama dengan 6. Tersisa ada 6 biji kacang merah. Kemudian lanjutkan terus sampai biji dalam toples habis. Dan ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Kejadian seperti dalam gambar di atas dituliskan 10, yaitu karena kacangnya berawal 10 biji. Dikurang 2, kemudian dikurang 2 lagi. Kemudian dikurang 2 lagi.
kemudian dikurang 2 lagi, dan dikurang 2 lagi. Maka sisa kacang merah dalam toples adalah 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut ini. Misalnya, pertama, mari kita susun angkanya terlebih dahulu. Tulis angka 52, kemudian buatlah garis tanda untuk membaginya. Dibagi dengan 2. Pertama-tama, 2 dikali berapa hasilnya sama dengan 5? Tidak ada. Kalau begitu, cari yang mendekati angka 5. Kalau 2 kali 2 sama dengan 4, mendekati angka 5. Ingat ya, tidak boleh dari 5. Harus di bawah 5. Kalau 2 kali 3 itu sama dengan 6, berarti lebih dari 5. Maka yang cocok adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Karena 4 mendekati angka 5. 2 dikali 2 sama dengan 4. Karena 4 mendekati angka 5, maka tulislah angka 2. Selanjutnya, 2 dikali 2 sama dengan 4. Selanjutnya tinggal dikurang. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 2-nya kita turunkan ke bawah. Hasilnya adalah 12. 12 kita bagi menjadi 2. Maka hasilnya adalah 6. Selanjutnya, 6 dikali 2 sama dengan 12. Kita kurangkan lagi. 1 kurang 1. 12 dikurang 12, maka hasilnya adalah 0. Jika hasilnya sudah 0, maka jawabannya ada di paling atas, yaitu 26. Jadi, 52 dibagi 2 adalah 26. Karena jumlah paling bawah sekali sudah 0. Bagaimana? Apa kamu siap mengikuti pelatihannya? Coba kerjakan soal-soal berikut. Pertama, sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? 126, yaitu jumlah bibit pohonnya, dibagi 6 anak. Maka cara penyelesaiannya, tulislah angka 126 terlebih dahulu, lalu berilah tanda untuk membaginya. Dan tulis angka 6. 6 dikali berapa yang hasilnya adalah 1? Atau 1 dibagi 6, hasilnya berapa? Tidak ada, maka tambahkan bantuan. Bantuannya adalah angka 2. Jadi 12. 12 dibagi 6 sama dengan 2.
2 dikali 6 sama dengan 12. Mari kita kurangkan. 12 dikurang 12, maka hasilnya adalah 0. 6-nya kita turunkan. 6 dikali 6, 6 dibagi 6, maka hasilnya adalah 1. 1 dikali 6, hasilnya adalah 6. Mari kita kurangkan. 6 dikurang 6, maka hasilnya adalah 0. Karena sudah 0, maka jawabannya adalah 21. Jadi, 126 bibit pohon mangga dibagi 6 anak sama banyaknya, maka hasilnya adalah 21. Soal nomor 2. Siti membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyaknya. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? 153 biji dibagi 3 orang teman. Tulislah angka 153 terlebih dahulu. Kemudian berilah tanda pembagiannya. Dan tulis angka 3. 1 dibagi 3, apakah bisa? Tidak. Maka mintalah bantuan ke angka sebelahnya, yaitu 5. Jadilah dia angka 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Mari kita kurangkan. 15 dikurang 15, maka hasilnya adalah 0. Tersisa angka 3, kita turunkan ke bawah. 3 dibagi 3, maka hasilnya adalah 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Karena sudah 0, maka jawabannya adalah 51. Jadi, setiap teman atau anak mendapatkan 51 biji salak setiap orangnya. Hai, bagaimana pembelajaran kali ini? Semoga kamu mudah dalam memahaminya ya. Jika sudah, mintalah penilaian kepada kakak atau orang tuamu di rumah. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.